Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan teknisi AC dimanapun berada, saya akan tunjukkan ini cara mengukur boiling point daripada suatu refrigeran, dimana pengukuran ini bisa menunjukkan kemurnian daripada refrigeran tersebut. Yang mana di sini saya hanya akan menunjukkan bagaimana mengukur refrigeran berbahan hidrokarbon, yaitu ada dua jenis, hidrokarbon propan R290 yang dibuat oleh Artek, juga demikian dengan R1270 untuk pengganti R32 dan R410 atau yang sekelasnya seperti R404 dan R507. Sementara peralatan yang harus kita sediakan adalah berupa wadah kaleng bekas saja yang bersih dan termometer yang harus masuk ke dalam. Demikian juga yang untuk R1270. Nah, kemudian sebelum kita melakukan ini, karena refrigeran akan dikeluarkan secara terbuka, maka harus dikerjakan di tempat yang terbuka, sehingga kalaupun ada apa-apa refrigeran ini lebih berat, maka harus di tempat terbuka yang luas seperti ini agar kita aman dari bahaya, kemungkinan bahaya. Nah, sekarang saya akan mulai bagaimana caranya. Refrigeran yang harus dikeluarkan adalah berupa cairan ya, bukan dari uapnya. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Satu, bukalah perlahan-lahan valve refrigeran tersebut sampai keluar ada gasnya. Awalnya dia akan keluar berupa uap saja sebelum dari selang ini mendingin. Lama-lama dia akan keluar cair dengan makin dinginnya selang ini. Akan kita lihat cairannya menetes makin banyak. Dan temperatur daripada kaleng di dalam kaleng ini makin dingin. Sekarang sudah menunjukkan temperatur minus 22. Belum ada cairan di bawah sebelum mencapai titik boiling point dari suatu refrigeran. Sekarang sudah mencapai angka minus 42, berarti cairan sudah mulai terbentuk di dalam, tapi belum banyak. Sekarang sudah mencapai angka minus 44 derajat, berarti cairan sudah mulai terkumpul di dalam, bahkan turun lagi sampai minus 45, karena ini di tekanan atmosfer, tekanan 0 bar Gauss atau 1 bar absolut. Diteruskan sampai refrigeran terisi kurang lebih setengah daripada isi kaleng ini. Nanti kita bisa lihat mendidihnya seperti apa. Sudah terdengar ada cairan lebih banyak di dalam. Kita lihat sudah seberat apa, sebanyak apa. Sudah hampir setengah lebih. Nah, sekarang sudah makin banyak. Saya kira sudah cukup penuh. Kita bisa lihat nanti kalau awan uapnya sudah tidak ada, akan nampak di dalamnya mendidih, tapi harus menjalankan dulu ini lampu ya. Ada senter nggak?
biar di dalamnya kelihatan. Sebentar. Atau lagi dokumentasi Pak. ya, temperaturnya minus 45 derajat Celcius. Kita lihatkan. Nah, ini minus 45 derajat Celcius, sudah dingin, berarti ini refrigeran menguap di tekanan 0 bar ya. Mudah-mudahan bisa terlihat dalamnya ada mendidih. Senternya kekecilan, ada yang besar nggak? Kelihatan mendidih. Nah, sekarang udah bisa terlihat. Jadi refrigeran mendidih pada tekanan 1 atmosfer atau 0 bar guys. Itu kurang lebih mendidih, dan ini akan habis dalam waktu yang agak lama karena udah kelihatan mendidihnya sekarang. Nah, itu kurang lebih. Nah, ini karena ini hidrokarbon ya, hati-hati tidak boleh ada percikan api atau apa. Nah, ini yang untuk refrigeran Artek ya, R290 propan. Temperaturnya minus 44. Sudah cukup rata sekarang. Saya geser supaya angkanya lebih jelas terlihat. Kemudian kita akan lanjutkan ke yang R1270. Kita akan pindahkan dulu nepelnya, selangnya. Dipasang dulu. Kita siapkan juga ininya agar lebih jelas. Temperatur awal di sini adalah 32 derajat Celcius. Kita akan ulangi hal yang seperti tadi, dibuka perlahan-lahan sehingga keluar refrigerannya berupa uap dulu. Setelah mendidih dia baru ada cair. Jangan kaget dengan suara itu. Malah belum masukin dulu. Oke, lanjutkan. Liquid minimal setengah dari isi kaleng ini. Sudah minus 43, tapi cairannya belum terdengar ada. Dengan perbedaan suara nanti akan terlihat ada cairannya. Masih belum. Teruskan, tapi jangan terburu-buru dengan membuka lebih besar karena akan muncrat ya. Dibiarkan aja terus sampai terjadi cairan di bawah. Sudah minus 46, cairan belum terdengar terisi. Teruskan sampai cairan, agak turunkan ke bawah, nah begitu. Terus supaya ininya langsung terini. Nggak buka tambahan. Nah, sudah mulai ada terdengar cairan terkumpul di bawah. Sudah minus 47, cairannya belum, baru sedikit saja. Minus 48. Tapi termometer ini hanya di
terbatas sampai bisa mengukur di minus 50 saja. Cairan sudah mulai nampak naik dengan adanya perbedaan suara kosong sama ada cairan di dalam. Kita isi aja sampai agak mencapai setengah daripada isi kaleng, sudah mencapai minus 49. Kemudian kalengnya sudah makin terisi. Nah, kayaknya udah mulai ada sampai setengah. Ini berarti temperatur normal boiling pointnya adalah di minus 49. Kita lihat lagi juga dalamnya mendidihnya seperti apa. Masih ada uapnya, tapi kita bisa lihat dia mendidih seperti itu. Nah, inilah yang disebut normal boiling point atau penguapan pada temperatur pada suhu ruangan atau tekanan ruangan 1 atmosfer saja. Nah, temperaturnya di minus 49-48. Ini sesuai untuk refrigeran R404, R32 atau R410. Untuk hidrokarbon artinya pakai R1270, dan untuk yang R290 kita punya normal boiling pointnya minus 44 derajat Celcius. Ini masih terisi dan mendidih. Di dalam terlihat. Demikian kiranya saudara-saudara semua seprofesi untuk teknisi AC dan refrigerasi. Ini sekedar uji coba yang paling sederhana dan mungkin bisa dilakukan oleh kita semua. Itu saya kira sementara penjelasan dari saya mengenai permintaan cara-cara untuk mengukur kemurnian refrigeran dan juga mengetahui normal boiling point yang sebenarnya sesuai spek dari masing-masing refrigeran. Demikian, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses buat kita semua. Amin ya robbal alamin.